Hai Sobat HD Film semua. Sehat selalu ya buat kita semua. Semoga si Kopi cepat minggat dari negara tercinta kita ini. Amin. Kali ini Amel kembali mereview film action nih guys. Entah kenapa Amel jadi suka aja gitu sama film yang bergenre action. Hehehe. Film yang akan Amel review ini berjudul Fighter in the Wind. Film ini dirilis tahun 2004 guys. Film ini diangkat dari kisah nyata loh guys, di mana film ini menceritakan kisah seorang petarung paling kuat di Jepang sekaligus pencipta bela diri karate loh guys. Penasaran kan sama ceritanya? Sama, Amel juga penasaran nih, hehehe. Jadi tunggu apa lagi? Selamat sebelum menonton, jangan lupa dong untuk support terus channel ini guys dengan cara klik subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan Amel semangat untuk terus berkarya. Makasih, selamat menonton. Film yang berlatar belakang masa lampau, yakni tahun 1939 di Seoul, Korea Selatan ini, diawali ceritanya oleh seorang petarung remaja yang terkenal kuat di desanya yang bernama Choi Baedal. Lalu melintas sebuah pesawat tentara Jepang yang menumpahkan tumpukan kertas yang berisikan bahwa Jepang sedang mencari sukarelawan untuk dijadikan pilot pesawat tempur mereka. Singkatnya, si Choi ini langsung on the way ke Jepang untuk menjadi sukarelawan. Selama bertahun-tahun sampai selesainya Perang Dunia Kedua selesai, ternyata dia sama sekali tidak pernah megang yang namanya badan pesawat terbang. Mimpi yang tidak kesampaian guys, hehehe. Pada suatu ketika, si Choi ini hendak kabur bareng rekan-rekannya. Namun, naas mereka tertangkap lalu diikat sebagai hukuman telah menolak perintah atasan untuk menjadi pilot bunuh diri. Ketika markas sedang diserang, muncullah seorang jenderal yang sangat disegani pada masanya, yaitu Jenderal Kato. Pada saat penyerangan itu, si jenderal ini hendak melepaskan para tawanan, namun tidak jadi karena salah satu tawanan bernama Chun Bae malah memaki si jenderal dengan sebutan penipu. Tapi emang benar juga ya guys, mereka kan emang ditipu, hehehe. Lalu terjadilah baku hantam antara Choi Baedal dengan salah satu anak buah si jenderal, yang kemudian si jenderal menantang duel Choi Baedal. Choi Baedal yang memiliki reputasi sebagai petarung terkuat di desanya harus menerima kekalahan telak setelah dihajar habis-habisan oleh si jenderal. Duh, kasihan banget ya guys, Mang Choi ini, hihihi. Setelah peperangan berakhir, Choi Baedal ini tidak mudik ke Korea, malahan bertahan di Jepang dan meniti karir bareng Chun Bae, yakni bisnis alat judi pinball. Namun bisnis mereka tidak berjalan sesuai harapan guys, di mana alat tempur mereka mencari cuan dihancurkan oleh sekelompok yakuza. Sehingga perkelahian pun tidak terhindarkan sampai berhadapan langsung dengan ketuanya. Namun ada momen menggelikan guys, di mana si Choi Baedal ini malah pipis di celana. Ketika samurai si ketua sudah berada di lehernya dan siap untuk menebasnya. Ih, kok pipisnya di sembarang tempat sih, kan malu sama orang-orang yang lagi nonton, hehehe. Choi Baedal yang merasa dirinya seorang pecundang setelah dikalahkan oleh Jenderal Kato, lalu dia menjilati air pipisnya yang mengenai sepatu si ketua Yakuza sebagai permohonan maaf.
Karena kejadian itu, Choi Baedal pun ditertawakan oleh banyak orang dan mendapat julukan si tukang ngompol. Saat hendak kabur, lalu muncullah orang Korea lainnya yang bernama Beum-so, seorang ahli bela diri yang dengan cepat mengalahkan anak buah kelompok Yakuza, sampai akhirnya dia berhadapan langsung dengan si ketua Yakuza untuk saling tebas. Choi Baedal yang terkesima akan kemampuan bela diri Beum-so lalu meminta dia untuk menjadi guru bela dirinya. Namun karena diabaikan, lalu Choi Baedal ini terus berlutut di depan kediaman Beum-so sampai diterima sebagai muridnya. Beum-so yang melihat tekad kuat dari Choi Baedal lalu memberikan sebuah buku yang berisikan ilmu bela diri karangan Miyamoto Musashi, seorang pendekar samurai terkenal seantero jagat. Lalu Beum-so pun akhirnya melatih Choi Baedal dengan tangannya sendiri dan berhasil mengajarinya sedikit dari yang ada di buku tersebut. 최선을 다하는 것입니다. Ketika Choi Baedal ini sedang menemani temannya untuk promosi bisnis judi kecil-kecilan, Choi Baedal ini terkejut setelah melihat Jenderal Kato yang sudah berganti profesi menjadi ketua Persatuan Karate di Jepang. Pada malam harinya, Choi Baedal yang sedang beres-beres itu melihat seorang tentara barat yang hendak melakukan hal senonoh kepada cewek Jepang. Lalu Choi Baedal ini dengan penuh percaya diri langsung menghantam si tentara tersebut hingga membuatnya menjadi sedikit sombong. Karena merasa sudah lebih kuat, lalu Choi Baedal ini jadi lebih sering mengajar para tentara barat yang sedang mabuk dan mengganggu ciwi-ciwi yang membuat dirinya menjadi buronan para tentara barat. Berselang beberapa hari, ketika Choi Baedal sedang pergi, tiba-tiba datang sekelompok Yakuza mendatangi tempat usaha Beum-so untuk mengeroyok Beum-so hingga tewas mengenaskan. Karena kejadian itu, lalu Choi Baedal mengajak warga negara Korea lainnya untuk bersama-sama menyerang markas pasukan Yakuza. Namun karena persiapan yang belum matang, mereka pun dengan mudah dihempaskan oleh pasukan Yakuza itu sehingga memakan banyak korban yang meninggal dunia. Karena banyak mengalami kejadian buruk, akhirnya Choi Baedal ini memutuskan untuk naik gunung guys untuk melatih ilmu karate aliran Kyokushin dengan tujuan agar kelak bisa menjadi pelindung bagi orang-orang terdekatnya. Bermodalkan tekad yang sangat kuat, Choi Baedal ini melatih ketahanan tubuhnya di bawah cuaca yang cukup ekstrim sambil memecahkan batu dengan tangan kosong serta latihan ekstrim lainnya. Singkat cerita, Choi Baedal telah berlatih lebih dari 3 tahun dengan menu latihan yang ekstrim, sehingga tiba akhirnya untuk dia turun gunung untuk menguji hasil latihannya dan melindungi orang-orang terdekatnya. Singkatnya,
Choi Baidal menjadi sangat terkenal setelah berhasil menutup semua dojo bela diri di Jepang yang membuat anak buah si jenderal jadi kesal dan menantang Choi Baidal duel sampai mati. Pertarungan pun tidak terelakkan. Choi Baidal yang bertarung dengan tangan kosong lalu menahan pedang lawannya sambil memberikan pukulan telak di perut lawannya hingga membuatnya mati, guys. Jenderal Kato yang mengetahui akan kematian anak buahnya lalu mendatangi Choi Baidal yang berada di penjara untuk menantangnya bertarung secara resmi sekaligus menentukan yang terkuat di seluruh penjuru Jepang. Karena merasa bersalah telah menghilangkan nyawa orang, lalu Choi Baidal menemui istri korban untuk meminta maaf karena telah membuatnya menjadi janda satu anak. Sambil berlutut dan terus meminta maaf, akhirnya istri korban memberikan maaf setelah melihat sikap tulus Choi Baidal ketika sedang bersama anaknya. Benih-benih CINTA nih, hehehe. Berselang beberapa saat, tiba-tiba muncul Chun Bai yang mengetahui bahwa Choi Baidal ditantang Jenderal Kato untuk duel, namun Choi Baidal tetap menolaknya. Pada malam harinya, keputusan Choi Baidal kembali berubah setelah istri korban meminta Choi Baidal untuk menerima tantangannya dan menginspirasi semua orang yang ternyata diam-diam dia kagum sama Choi Baidal. Hehehe, tuh kan bener, benih-benih CINTA, hehehe. Tomoya no tame ni mo. Dengan semangat dari ibu beranak satu itu, Choi Baidal pergi ke tempat yang telah ditentukan, yang mana sudah ditunggu Jenderal Kato dan beberapa anak buahnya. Satu persatu anak buah si jenderal dibuat terbaring oleh Choi Baidal yang membuat Jenderal Kato naik pitam. Hingga akhirnya Jenderal Kato naik ke arena dengan ambisi mengalahkan Choi Baidal. Pada awal pertarungan tampak seimbang dengan sama-sama saling pukul, saling tinju, dan saling sikut. Hingga akhirnya Choi Baidal mulai serius dengan serangannya setelah terkena tendangan dari Jenderal Kato yang seketika Choi Baidal langsung membuat Jenderal Kato tersungkur. Saat ini jenderal hendak melakukan penyerangan. Choi Baidal dengan cepat langsung melayangkan tinju tepat di wajahnya. Namun tinjunya dihentikan karena khawatir Jenderal Kato juga akan meninggal akibat hantaman tangannya. Pada akhirnya Jenderal Kato pun mengaku kalah dari Choi Baidal. Film pun selesai. Gimana nih? Seru kan? Pastinya dong. Jangan lupa support channel ini terus guys. Saya Amel, sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.